Materi yang pertama eh, adalah materi tentang kebijakan dan strategi kesinambungan program sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional ahli media sekaligus PIC PDM 01. Kepada Bapak Katman MPD, dipersilakan. Selamat pagi, Pak Katman. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat pagi. Oke, baik Bapak, silahkan untuk menyampaikan materi, waktu kurang lebih 30 menit. Ya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator Uniknik yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tentang program sekolah penggerak, utamanya adalah terkait dengan kebijakan dan strategi kesinambungan. Saya izin share screen ya. Saya mau konfirmasi apakah slide saya kelihatan sudah. Sudah terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, baik dari UPT, PDM maupun dari Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu dari Direktorat Teknis di lingkungan Kemendikbudristek, terutama Direktorat Jenderal Prodikdesdikmen. Pada kesempatan kali ini momen yang bagus ya untuk internalisasi program sekolah penggerak, mengingat sejauh sampai saat ini mungkin juga karena banyaknya lalu lintas informasi tentang berbagai kebijakan dan program prioritas, mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita samakan dari sisi sudut pandang, perspektif, kemudian dari sisi target dan sasarannya. Nah, tentunya kita tidak bosan-bosan juga untuk mengingatkan dan menjaga agar upaya kita mewujudkan visi pendidikan Indonesia ini bisa tercapai. Oleh karena itu, satu demi satu tentunya harus kita checklist setiap saat, apakah aspek-aspek minimal yang sudah kita canangkan menjadi sebuah standar dari SDM unggul dalam wujud profil pelajar Pancasila ini juga sudah mulai nampak di lingkungan sekolah di wilayah Bapak Ibu semua. Nah, ini akan selalu menjadi acuan kita untuk mengukur apakah kita berhasil mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bu Nilam dalam pembukaan bahwa kita memiliki target yang sama untuk semuanya, tapi persepsinya harus juga sama tentunya. Nah, ingat bahwa di awal program sekolah penggerak ini merupakan salah satu program prioritas yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusianya itu siapa? Siswa, tapi kita mulai dari pemberdayaan atau peningkatan menyelaraskan dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin interaksional. Nah, di sini kita akan mengawali dari menciptakan SDM yang unggul. Oleh karena itu, saluran PSP, kanal PSP adalah kanal peningkatan kualitas SDM. Jadi kanalnya adalah kanal peningkatan SDM. Lalu bagaimana kalau sekolahnya itu sarana prasarana tidak bagus? Ya berarti harus diciptakan kanal lain yang bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana. Jadi ini adalah program sekolah penggerak, fokus kita menjadi kanal untuk penguatan SDM. Artinya lurus dulu kanalnya ini. Kanal adalah kanal untuk SDM, bukan kanal untuk peningkatan dari sarana prasarana.
bukan kanal untuk melengkapi ataupun memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, bukan kanal untuk realokasi anggaran, tetapi ini adalah kanal untuk peningkatan SDM. Nah, jadi itu yang menjadi fokus kita, harus kita sama-sama kita luruskan. Oke, berikutnya. Izin Pak Katman. Ini saya bisa membuka video. Ya. Pak Katman, mohon videonya dibuka. Halo, iya halo. Oh iya, baik, siap. Video maksudnya. Saya khawatir ini ya, karena nanti kalau misalnya putus-putus, tolong diingatkan saya adakan off video. Untuk hemat jaringan. Oke. Jadi pada program sekolah penggerak ini tentunya kita akan melihat lagi juga bahwa intervensi di program sekolah penggerak yang merupakan kanal untuk peningkatan atau menciptakan SDM unggul ini berdasarkan pada beberapa hal yang kita lakukan agar transformasinya itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini merupakan penyempurnaan ya dari program-program sebelumnya. Yang pertama, prinsip yang tentang kolaborasi ini menjadi sebuah komitmen. Jadi kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Pemda ini menjadi sebuah komitmen utama. Apa dari bukti awal dari komitmen itu, kita mensepakati dulu nih, kita akan melakukan apa dengan ketentuan-ketentuan ataupun dengan kesepakatan-kesepakatan butir-butir poin yang kita harus jalankan bersama selama kurun waktu tertentu. Oleh karena itu ketika ada isu ataupun ada permasalahan, ada pertanyaan, masih ada pertanyaan. Saya hari ini juga terkait dengan PSP Angkatan 3 masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan apa? Masih ada pertanyaan yang terkait dengan apa istilahnya bentuk kolaborasinya misalnya. Untuk kolaborasinya. Jadi kolaborasi ini menjadi salah satu karakteristik dalam intervensi kita karena ini menjadi landasan awal ya, menjadi pembeda dari program-program yang lain. Dan program sekolah penggerak adalah bukan program bantuan, artinya bukan program bantuan, bukan program hibah, bukan program subsidi dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian intervensinya dilaksanakan secara holistik. Secara holistik ini tentunya awal dari pemilihan kepala sekolah itu merupakan satu bentuk bahwa fokus kita adalah pada satu agen tertentu dulu. Kepala sekolah ini menjadi agent of change-nya, menjadi agen perubahannya yang bisa mengintervensi kepada guru sehingga proses pembelajarannya juga akan menjadi peningkatan. Proses pembelajarannya menjadi peningkatan. Nah, setelah dari SDM, tentunya akan terjadi proses pembelajaran yang baik, yang berdiferensiasi, yang berorientasi berfokus pada peserta didik. Kemudian juga ada mekanisme perbaikan dari sisi perencanaan, artinya perencanaan berbasis data yang kita punya dari hasil assessment, yaitu data dari rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Kemudian juga seiring dengan kemajuan teknologi digital, tentunya digitalisasi ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengisi celah ataupun gap kekurangan sumber bahan ajar misalnya. Untuk mengisi atau kekurangan dari gap pelatihan guru, dari gap pelatihan sekolah, kepala sekolah. Nah, apa sebenarnya yang akan kita tumbuhkan dari SDM itu? Bukankah kepala sekolah selama ini sudah menjadi manajer, sudah menjadi administrator? Tetapi di sini adalah kita kepengen mengembangkan dari sisi kepemimpinan atau leadership-nya, instructional leadership-nya bagi para kepala sekolah. Nah, upaya ini kita lakukan, ya. Upaya ini kita lakukan untuk mengantisipasi perkembangan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan
teknologi dan informasi, ya. Perkembangan yang cepat itu menciptakan sebuah kondisi bahwa anak-anak yang kita sedang layani sekarang, mulai dari SD, SMP, SMA, dari PAUD, itu akan berada pada satu kehidupan next-nya, pada masa mendatangnya adalah pada kondisi yang kita tidak prediksi, pada kondisi yang kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu, kita harus menciptakan mereka tahan banting terhadap kondisi yang unpredictable itu. Tahan banting itu artinya apa? Artinya ada kemampuan kritis, ada critical thinking yang terbangun di dalam setiap individu. Critical thinking itu karakteristiknya adalah bahwa mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan atau isu, tantangan yang dihadapi, dan ketika menghadapi permasalahan tidak berhenti pada aduh ini nggak bisa nih karena kekurangan ini, tidak berhenti pada kondisi itu, tetapi akan mencari solusi. Oleh karena itu di dalam PSP, terutama pada implementasi PMO saat ini, saya sangat sedikit menjadi perhatian saya. Kenapa? Karena ada beberapa PMO yang stuck dari sisi kualitas penyelenggaraan. Padahal PMO ini nanti yang akan menjadi motor terjadinya kesinambungan transformasi pada program sekolah penggerak. Nah, silakan dikoreksi di daerah masing-masing apakah ada terjadi stuck. Stuck itu cirinya satu, yang hadir tadinya kepala dinas menjadi staff. Tadinya dari pejabat-pejabat yang memang ditugasi untuk PSP menjadi berganti-ganti. Artinya tidak ada kesinambungan cara penyelesaian persoalan. Kenapa stuck? Karena isu yang diangkat adalah isu yang tidak terkait dengan peningkatan SDM. Yang diangkat adalah isu sarpras. Ini kanal peningkatan SDM, bukan kanal penyediaan dan pemenuhan sarpras. Sehingga ketika mengangkat isu tentang sarpras, tentang kekurangan guru di situ, maka akan terjadi miss di dalam penyelesaian. Karena bukan kanalnya, gitu. Tapi harusnya adalah yang diangkat adalah tentang proses pembelajaran, tentang proses perencanaan berbasis datanya, tentang proses digitalisasi sekolahnya, dan proses-proses lain yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Nah, ini nanti harus menjadi koreksi lagi, menjadi refleksi tentang hal tersebut. Kemudian, oleh karena itu kenapa sih sekolah penggerak tidak semua dipilih yang sekolahnya bagus, yang sarana prasarananya sudah ideal semua, tetapi dari berbagai macam kondisi sarana prasarana, kondisi ketersediaan guru dan sebagainya. Karena yang menjadi kunci perubahan yang kita harapkan terjadi adalah kepala sekolahnya, maka yang dipilih adalah kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah melalui transformasi ini diharapkan bisa mengubah kondisi-kondisi yang lain. Dengan cara apa? Tentunya dengan membangun kanal-kanal yang memang sesuai dengan spesifikasinya, spesialisasinya. Sehingga kondisinya ya ada yang sekolahnya memang sudah bagus, ada negeri, ada swasta, dan sebagainya. Kemudian pendampingan, kenapa selama 3 tahun gitu? Kenapa selama 3 tahun dalam transformasi ini dan kepala sekolahnya nggak boleh diganti? Karena kepala sekolah itu menjadi agent of change, menjadi agen perubahannya, maka kalau diganti perlu ada pengganti yang setidaknya secara perspektif dia memiliki persepsi yang sama tentang implementasi program sekolah penggerak. Sehingga penggantinya ya kalau terpaksa harus diganti karena kondisi darurat, nah itu ada kaidah-kaidah ataupun ada kriteria-kriteria pengganti yang harus dilakukan supaya selama 3 tahun ini intervensinya efektif. Karena sesungguhnya untuk mengubah satu budaya belajar untuk menjadi inovator minded itu mungkin 3 tahun tidak cukup, perlu mungkin 10-15 tahun. Tapi ini kita mencoba untuk bisa meletakkan dasar-dasar sebagai sekolah penggerak. Nah, baru meletakkan dasar-dasar ini artinya kalau istilahnya sekolah-sekolah yang sudah di-SK-kan itu tidak dengan sendirinya terlabel sebagai sekolah penggerak, mereka masih kadindat untuk sekolah penggerak. Nah, sehingga selama 3 tahun dan angkatan 1 sekarang sudah mulai mau masuki tahun ketiga,
Nah, oleh karena itu perlu ada strategi. Nah, untuk membangun strategi itu persepsinya harus sama dulu terhadap program ini. Gitu. Persepsi yang pertama adalah tentang kanal. Kanal yang kita adalah kanal peningkatan kualitas SDM. Oke, yang program yang dilakukan secara terintegrasi dengan ekosistem. Di sini ada kata, ada sebuah pernyataan bahwa seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Ini gimana sih logikanya gitu? Logikanya semua sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Saya beri ilustrasi seperti ini. Di satu kecamatan, berangkat dari kecamatan saja, ada satu SD yang yang masuk pada pelaksana program sekolah penggerak. Ya, ada satu SD yang dipilih atau ditunjuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Angkatan 1, realnya angkatan 1. Nah, karena dia sebagai PSP angkatan 1, maka berarti satu-satunya SD yang menjalankan kurikulum merdeka pada waktu itu. Kemudian karena mereka menjalankan kurikulum merdeka, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, melakukan selebrasi dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya, hal itu menjadi perhatian bagi sekolah-sekolah yang lain, yang kebetulan pada tahun berikutnya ada opsi untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Karena SD itu menjadi satu-satunya SD PSP di kecamatan, maka dan kemudian menjadi pusat perhatian karena melakukan berbagai kegiatan baru, termasuk proyek profil pelajar Pancasila dan selebrasinya yang melibatkan masyarakat, maka sekolah di sekitar akan bertanya, akan belajar, akan melihat, menjadikan PSP itu sebagai benchmark, PSP yang satu itu. Nah, jika itu terjadi, dan itu terjadi ya, jika terjadi di wilayah Bapak Ibu sekalian, dan itu terjadi di satu wilayah tertentu, maka artinya sekolah itu sudah bisa paling tidak membangun ya, berupaya membangun, men-set up ekosistem pendidikan, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, diharapkan kondisi ini bisa terdiseminasikan dengan baik. Praktek baik yang sudah dilaksanakan PSP Angkatan 1 dan 2 itu bisa terdiseminasikan dengan baik pada sekolah sekitarnya setidaknya. Oke, saya lanjut. Slide saya bergerak. Ternyata slide saya tidak bergerak ya, saya ulang lagi. Sorry. Saya keluar dulu kali ya. Iya. Belum berubah. Oke, ini slide-nya kalau lama nggak digerakkan dia suka ngadat gitu. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Apakah sudah nampak slide saya? Mungkin ya. Sekarang ada di mana? Tegar buku tabungan birunya mana? Mana yoga buku tabungan biru? Ini buku tabungan. Mohon maaf ya. Itu bisa diambil ke HP. Mana Bapak Ibu kelihatan? Tegar ya? Belum, Pak. Ini dulu. Sedang loading. Belum ya? Tunggu sebentar ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, apa sih yang akan kita lihat dari progres yang terjadi pada PSP gitu? Jadi ada 4 hal, yakni hasil belajarnya kita lihat dari hasil asesmen nasional, kemudian lingkungan belajar juga dari survei nasional, dan proses pembelajaran. Nah, idealnya adalah pada tahap 4, silakan nanti dipelajari lagi, tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Nila. Kondisi-kondisi ini tercipta nggak di PSP yang ada di wilayah atau lingkungan Bapak Ibu semua. Nah, angkatan 1, 2, 3 masing-masing sudah memasuki memasuki pada episodenya masing-masing ya. Untuk tahun pertama itu warna biru tahun pertama, tahun kedua warna kuning, dan tahun ketiga warna merah, serta yang pink itu adalah tahun keempat dan seterusnya, dan itu nanti menjadi hal yang harus diintervensi oleh Pemda. Nah, dari
hasil intervensi untuk PSP Angkatan 1 ini kan sudah masuk tahun ketiga, dan dari 5 intervensi itu tentunya saat ini programnya sedang berjalan, perlu dilakukan evaluasi dan refleksi untuk mendapatkan pembelajaran praktek baik yang sudah muncul. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu sudah merancang untuk bisa berlanjuti mensinambungkan program PSP ini, maka harus sudah diidentifikasi nih praktek baik apa, mulai dari pendampingan, fasilitator, sekolah penggeraknya atau pelatih ahlinya, kemudian dari implementasi PMO-nya. Tadi saya salah satu yang dihadapi adalah ada stuck di PMO. Nah ini berarti ada sesuatu yang tidak jalan, karena ketika stuck di PMO itu proses iterasinya nggak jalan, proses refleksinya nggak jalan, proses perbaikan berkelanjutannya nggak jalan. Nah ini perlu dilihat apakah PMO-nya sudah jalan. Jadi setiap kenapa tidak jalan itu bisa karena kemungkinannya hasil dari PMO sebelumnya itu hanya dijalankan saja, tidak dicatat dan tidak didiskusikan secara kritis, sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan. Atau tadi masalah-masalah yang masuk adalah salah kanal. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari hasil ataupun dari pembelajaran praktek baik itu tentunya ada yang berhasil, ada yang praktek baik peningkatan atau penguatan SDM internalnya bagus, ada yang proses PMO-nya bagus, refleksinya jalan bagus juga ada. Itu silakan diidentifikasi untuk kemudian nanti bisa didiseminasikan dan dikembangkan lebih lanjut dari proses-proses praktek baik yang sudah terjadi. Tapi ada juga sekolah yang mungkin belum bisa memenuhi aspek-aspek ideal tadi yang tahap 4 ataupun tahap 3. Nah ini masih kita perlu pendampingan lagi, penguatan lagi agar proses pembelajaran dan proses transformasinya itu berkelanjutan. Nah, sehingga peran Pemda tentunya nanti akan didampingi oleh UPT itu akan terus mewujudkan ataupun untuk sampai tercapainya kondisi sekolah yang ideal yang seperti yang kita harapkan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, beberapa hal nanti yang selain yang saya sampaikan tadi, perlu kesiapan itu adalah tadi PMO itu menjadi penting banget, bagaimana profil PMO di wilayah Bapak Ibu semua. Kemudian forum pemangku kepentingan ini juga penting, ini untuk selain untuk expose juga sebagai arena untuk refleksi, sehingga kita punya gambaran, punya mimpi lain atau mimpi ke depan yang lebih baik untuk kondisi saat ini. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan touch dari pusat akan mengurangi perannya, dan intervensi-intervensi yang selama ini didampingi ataupun dilakukan oleh pusat mungkin sudah mulai bergeser kepada SDM. Karena kalau nggak bergeser berarti upaya kita mengembangkan atau penguatan SDM di level satuan pendidikan maupun level daerah ini tidak jalan. Nah, bagaimana juga implementasi dari perencanaan berbasis data ini bisa berjalan dengan baik, yang akan kita lihat dari aspek ARKAS di satuan pendidikan dan di perencanaan daerahnya, apakah masih ada isu-isu yang mungkin menjadi kendala dalam keberlanjutan praktek baik sekolah penggerak tersebut. Selain itu Bapak Ibu, di satuan pendidikan maupun di daerah, harusnya memang ekosistem pendidikannya sudah mulai kelihatan ada geliat ekosistem pendidikan, keterlibatan masyarakat, keterlibatan keluarga, keterlibatan mitra pembangunan, dan keterlibatan unsur-unsur yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan itu sudah mulai bergulir gitu, dan proses perbaikan berkelanjutan juga sudah mulai bergulir. Komitmen Pemda tidak dipertanyakan lagi, komitmen Pemda sudah menjadi sudah diharapkannya sudah menjadi sesuatu yang sudah mutlak ada gitu. Kemudian perlunya upaya pendampingan dan mentoring secara berkelanjutan untuk satuan pendidikan. Tentunya ini peningkatan peran pengawas terutama peningkatan peran pengawas dalam mengadaptasi ataupun melanjutkan praktek baik yang selama ini dijalankan dari sisi pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian apakah sudah ada juga sinergi dan kolaborasi yang terjadi di daerah? Jadi forum pemangku kepentingan itu sebenarnya merupakan salah satu wujud dari
peningkatan kualitas kolaborasi kita untuk pelaksanaan ataupun perencanaan program-program perbaikan selanjutnya. Dan yang perlu kita lihat juga adalah terkait dengan komunitas belajar. Apakah komunitas belajar yang ada di sekolah dan yang antar sekolah itu sudah menjadi sebuah learning community yang memang di situ membangun prinsip-prinsip yang bisa mengembangkan kerangka berpikir kritis bagi guru-guru maupun kalau di lingkungan pembelajaran guru-guru di sekolah maupun guru-guru antar sekolah dan juga di dalam proses pembelajaran di kelas. Saya kira ini menjadi bagian penting, yakni fokus monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa juga melibatkan bersama UPT dan juga proses refleksi. Oleh karena itu alur monitoring evaluasi dan tindak lanjutnya ini harus terus dijalankan supaya PMO-nya tidak stuck, supaya komunitas belajarnya tidak stuck. Ada yang ketika kita melihat proses, apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik, kemudian capaiannya dan dampaknya ada apa tidak, itu kita lakukan evaluasi, mulai dari inputnya, kemudian dampak awal, kemudian dampak berikutnya apa, sehingga setiap aktivitas proses itu selalu ada milestone-milestone yang dihasilkan dan ada celah-celah kelemahan yang kita temukan untuk diperbaiki. Kemudian dari sisi refleksi juga melihat capaian programnya seperti apa, mengidentifikasi akar masalah itu sudah menjadi kebiasaan atau belum, sudah menjadi kompetensi yang melekat pada diri guru, diri siswa, dan juga diri kepala sekolah, identifikasi akar masalah. Pertama, kita sudah fasilitasi melalui rapor ya untuk pembelajaran dan perencanaan, kemudian merumuskan rencana tindak lanjutnya itu sesuai dengan masalah yang muncul. Nah, perlu kemudian dilakukan, harus selalu ada implementasi tindak lanjut dan kontrol dari hasil tindak lanjut itu. Jadi ini pengulangan-pengulangan ini terjadi. Nah, karena di komunitas belajar antar sekolah itu juga ada stuck. Kenapa stuck? Ya karena yang dibahas tidak berorientasi pada konteks masalah yang ada di sekolah yang sudah dihadapi. Sehingga akan terjadi stuck. Setiap masalah yang muncul didiskusikan, tindak lanjutnya tidak dilakukan revisi lanjutan. Ini akan membuat aktivitas PMO maupun komunitas itu stuck. Jadi saya kira ini Mbak Niknik apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan ada informasi baru yang bisa dijadikan sebagai penguatan untuk pelaksanaan program sekolah penggerak. Ingat Bapak Ibu ya, salah satu tadi di antara karakteristik dari program sekolah penggerak adalah bahwa nantinya seluruh sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Itu kita akan lihat proses dan implementasinya di lapangan seperti apa. Artinya kita harus mengidentifikasi satu-satu ya, harus mengidentifikasi satu-satu apakah karakteristik indikator yang kita ingin capai itu muncul di dalam program atau di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Katman atas paparan materinya. Jadi untuk materi ini dapat kita sampaikan bahwa untuk kesinambungan program sekolah penggerak perlu kesamaan persepsi antara dalam hari ini